Oke, di sana kalau di sana udah malam ya? Sudah Pak, sudah malam. Kalau di sini masih setengah enam ya. Bentar lagi maghrib. Mungkin nanti habis maghrib istirahat sebentar ya buat menjalankan ibadah sholat. Baik, Bapak Ibu semua, di sini eh, saya sebagai ya sebenarnya saya mengajarnya di S1 ya. Nah, cuma sekarang diminta Ibu Eni untuk mengajarkan cara mengolah data ya. Karena untuk tesis ini banyak yang menggunakan pengolah datanya. Nah, karena mengolah data itu kan pakai aplikasi ya, nanti tergantung dari datanya. Oke, saya dengan Tean di sini, saya Denny Wardani ya, dari, sekolah saya dosennya manajemen S1 ya. Nah, karena saya sebenarnya dari background saya ini IT ya, makanya saya biasanya mengajar itu adalah ya oke. Saya mengajarnya biasanya statistik, analisis multivariat ya, kemudian sistem informasi, matematis ya. Nah, jadi intinya saya yang berbau-bau teknik ya atau matematik ya. Karena saya basicnya adalah dari teknik atau matematik. Nah, untuk pengolahan data ini sebenarnya ini masuknya itu ke multivariat ya. Cuma kan di MM itu nggak ada khusus untuk multivariatnya ya. Karena multivariatnya yang adanya di S1. Nah, sehingga untuk ya boleh ya. Nah, makanya di sini untuk mengolah data itu banyak yang kesulitan ya, terutama yang belum pernah ngulik-ngulik dari aplikasinya ya. Nah, biasanya MM itu banyak kebanyakan menggunakan data primer ya atau dengan menggunakan kuesioner. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan data keuangan ya atau data sekunder. Nah, sehingga karena banyaknya yang menggunakan data primer atau menggunakan kuesioner, nah itu untuk sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data penelitian. Nah, terutama untuk untuk tesis ya. Nah, cuma di sini kebanyakan kalau kuesioner biasanya ada yang model tipe modelnya itu ada yang direct ya, ada yang paid ya. Atau pengaruh ada pengaruh langsung sama pengaruh tidak langsung. Nah, makanya di sini kalau modelnya model paid atau pengaruh tidak langsung itu banyak menggunakan aplikasinya itu yang sekarang lagi tren adalah menggunakan aplikasi Smart VLS ya. Nah, Smart VLS ini merupakan aplikasi yang menggunakan metodenya itu adalah SEM ya. Oke, ya itu aja pengantarnya. Jadi untuk materi saya share dulu. Nanti materi bisa di-download sendiri ya. Ini biar enak saya share. Nah, ini materinya saya udah simpan di server, nanti bisa download sendiri ya. Ini linknya saya simpan di chat ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu biar sekalian kalau ada yang pakai laptop kita bisa install bareng-bareng ngolah datanya bareng-bareng gitu ya. Jadi sekalian bisa ngolah datanya gitu. Nah, yang ini yang saya share ini adalah modulnya ya. Ini modulnya menggunakan SEM PLS. Nah, nanti bisa download modulnya sama file latihannya. Oke, nah ini modulnya.
Oh, slide-nya, slide-nya. Oke, nah di sini untuk pengenalan Smart PLS ini, jadi Smart PLS ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengolah data dengan metodenya itu berbentuk SEM ya. Jadi SEM ini merupakan model penelitian yang bisa dianalisis ya. Nah, saya ini sekilas dulu sejarah seperti apa, konsepnya seperti apa, sama nanti aspek-aspeknya ya di dalam SEM ini. Nah, nah jadi SEM ini merupakan analisis data analisis statistik ya. Jadi sebenarnya udah lama untuk SEM ini. Jadi mau aplikasinya juga banyak ya untuk SEM ini. Jadi sebenarnya ini udah dimulai sekitar tahun 1973 atau 72 ya. Jadi ini mereka ahli-ahli dari orang statistik ya. Nah, maka mereka mengembangkan aplikasi yang bisa menganalisis atau mengolah data statistik ya. Nah, makanya disebutnya metodenya itu SEM ya. Nah, kalau di awal itu SEM ini bisa menggunakannya dengan aplikasi Lisrel ya. Ini tahun 74 mulainya. Jadi untuknya bisa dari SEM ini metodologi ya. Kalau SEM itu bukan aplikasi, tapi metodenya ya atau model analisisnya. Nah, nanti aplikasinya ada Lisrel, ada Amos, ada Smart LS ya. Nah, itu macam-macam. Nah, makanya di sini untuk tujuan dari SEM ini supaya menghasilkan alat analisisnya yang powerful ya atau yang em, bisa memuaskan atau supaya nanti hasil analisis itu tidak bisa dibantah gitu ya atau udah matur atau maturity. Nah, kemudian analisis faktor nih mulai 1904 dari kemudian 18 ini, jadi ini udah lama ya ilmu-ilmu statistik ini. Nah, cuma kembangan aplikasinya ini yang sekarang mulai eh, lebih cepat perkembangannya. Nah, biasanya untuk pendekatan analisis ini bisa menggunakan ML ya. Jadi ML ini modelnya. Nah, ini bisa menggunakan untuk menguji hipotesis ya dari sejumlah faktor ya. Nah, ini yang menggambarkan interkorelasi antar variabel ya. Nah, intinya penulis di sini akan melihat seberapa besar pengaruh antar variabel ya, dengan analisis. Nah, nantinya ada untuk analisis konfirmatori ya. Jadi ini untuk pengujian hipotesis, nanti dengan lihat pola loadingnya ya. Nah, yang penting metode SEM ini ya. Jadi metode SEM ini menggunakan analisis eh, analisisnya FET ya. Nah, nah ini untuk menganalisis bentuk multivariat. Nah, jadi analisis SEM ini biasanya kita bisa menganalisis kalau ada variabel-variabelnya bersambung gitu ya. Jadi ada pengaruhnya yang tidak langsung. Nah, nanti ada model-modelnya. Nah, maka ini SEM ini sekarang banyak digunakan kira-kira pengaruh apa aja yang tidak langsung yang bisa kita gunakan. Nah, jadi model FIT itu seperti ini ya. Jadi di sini misalkan ada variabel kepemimpinan, kompensasi, kemudian di tengahnya ada motivasi gitu ya. Nah, kemudian di ujungnya misalkan ada kinerja. Nah, ini misalkan kinerja karyawan. Nah, makanya di sini jadi yang namanya FET atau SEM ini jadi modelnya jadi di sini ada yang hubungannya langsung ya. Dan misalkan nih kepemimpinan ke motivasi ini direct ya, ini hubungan langsung. Kemudian kepemimpinan ke kinerja ini atau kompensasi ke kinerja ini adalah hubungan langsung. Nah, sebenarnya ada yang hubungan tidak langsung. Jadi kepemimpinan ini lewat motivasi kemudian ke kinerja. Nah, apakah kepemimpinan ini
bisa memperkuat motivasi nggak terhadap kinerja gitu ya. Nah itu namanya pengaruh tidak langsung. Nah itu yang disebutnya FAT gitu ya. Nah ini biasanya ini kalau pakai SPSS itu susah. Ini regresinya ini dua kali regresi ya. Karena regresi itu yang direct aja ya. Nah kalau dua regresi itu lumayan rumit ya. Kalau untuk manual. Makanya dengan SEM, kemudian dengan aplikasi SEM ini, maka diharapkan bisa langsung menganalisis ini. Nah, di SEM ini, di sini ada dua jenis strukturnya ya. Nah, jadi yang kiri ini adalah model pengukuran. Jadi model pengukuran itu yang ini ya. Jadi yang persegi-persegi ini adalah model pengukuran. Dia bisa diukur untuk mengukur variabel. Nah, variabelnya nanti bisa yang langsung atau ada dimensinya. Nah, jadi kalau yang ini berarti variabel ini bisa diukur oleh indikator ini ya. Nah, indikator ini nantinya berupa pertanyaan kuesioner gitu ya. Jadi pertama pertanyaan kuesioner itu yang itu berbentuk instrumen ya atau indikator. Nah, yang ini adalah variabelnya. Nah, jadi yang maksud model pengukuran itu adalah yang ini indikator-indikator ini yang bisa mengukur dari variabelnya ya. Nah, cuman ini nanti ada arahnya keluar, ini nantinya disebutnya reflektif ya. Nah, kalau nanti yang ke dalam nanti disebutnya formatif. Nah, jadi ini model pengukuran. Nah, yang kanan ini, kalau yang kanan ini kan variabelnya aja ya. Nah, ini disebutnya model struktural ya. Jadi model struktural itu untuk melihat keterhubungan antar variabel. Nah, tapi kalau model pengukuran untuk melihat hubungan variabel dengan indikatornya gitu ya. Kira-kira itu ya. Nanti kalau ada mau ditanya bisa langsung uh, nyain aja ya. Jadi biar jelas gitu ya. Oke ya, jelas semuanya. Jadi ini ada model pengukuran, yang mana ini model struktural. Nah, untuk tahapan analisis SEM ini, ya intinya nggak usah lihat ini rumit ya. Intinya yang pertama itu harus kita yakinkan bahwa datanya itu fit gitu ya. Jadi datanya fit. Kalau nggak fit, nah nanti mana yang nggak fit dibuang, nah nanti diolah lagi ya. Makanya ini muter-muter ya, makanya. Jadi ini yang di sini ini muter-muter ya. Jadi kalau nggak fit, nanti ke atas lagi. Pasti ada yang dibuang, diolah lagi ya. Jadi supaya datanya itu fit ya. Nah nantinya untuk bisa fit itu kalau kuesioner biasanya menggunakan uji validitas sama reliabilitas. Nah kalau udah valid, nah berarti tinggal masuk ke hasil estimasi ke bawah. Ya intinya ngolah datanya itu nanti bisa berulang-ulang gitu ya maksudnya. Supaya nanti menghasilkan data yang fit. Nah, jadi kalau analoginya kayak kita ngupas buah nangka ya. Nah, berarti kalau yang nggak lurus kita lurusin ya. Biar nanti yang tengahnya aja yang bagus gitu ya. Berarti yang di luarnya berarti itu masuknya datanya outlier. Nah, itu kita buang-buangin gitu. Oke. Nah, untuk jenis-jenis SEM ini sebenarnya banyak ya. Nah, tapi secara garis besar itu terbagi dua. Ada yang covariant based, ada yang varian based ya. Jadi ini ada banyak. Nah, makanya di sini ada yang covariant based atau varian based. Nah, aplikasinya ini banyak ya. Ada yang menggunakan Amos, Israel, EQ, EQS ya, M+, Tetran, PLS ya, dan seterusnya. Nah, makanya yang PLS Smart PLS itu termasuknya yang varian komponen base ya. Nah, kalau covariant itu yang pakai yang atas. Nah, karena yang covariant pakai Amos ini, nah itu persyaratannya itu berat gitu ya. Dia harus normal sama validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk yang varian base ini normalitas nggak jadi syarat, makanya lebih simple gitu ya. Yang penting datanya fit, ya udah nanti bisa diestimasi gitu. Jadi intinya gitu. Nah, keunggulannya banyak ya. Jadi nanti bisa model yang banyak, variabelnya banyak, indikatornya banyak.
kalau pakai yang lain itu rumit gitu ya. Nah, tapi kalau dengan PLS ini bisa kita masukin sekali jalan, udah beres. Gitu. Nanti akan keluar hasilnya. Kemudian nanti intinya bisa mengukur kesalahan, errornya ya, residualnya, kemudian nanti bisa validitas pakai CFA ya, konfirmasi faktor analisis. Nah, intinya semuanya bisa menjawab berbagai riset atau model penelitian dengan pengolahan data yang lebih handal ya dan tidak terlalu ribet dibanding menggunakan metode yang lain. Nah, banyak ada data yang menggunakan cross, ada juga bisa menggunakan time series ya. Yang cross itu berarti data kuesioner kan yang data cross ya, berarti hanya sekali ngambil data, bisa juga time series. Kalau time series itu data periodik ya, ada bisa apa mingguan, bulanan, tahunan ya, atau yang intinya ada periodiknya. Nah, di sini bisa menganalisis jalur atau FET ya. Jadi ini jalur regresi. Nah, makanya ini nanti bisa melihat seberapa besar pengaruh tidak langsungnya. Kemudian bisa menjelaskan keterkaitan antar variabel yang secara kompleks ya, dan lebih fleksibel untuk menghubungkan antara teori dengan datanya. Nah, untuk bentuk umum, model-modelnya bisa macam-macam ya. Bisa ini dua variabel seperti ini variabel. Nah, jadi untuk di SEM, variabel independennya itu disebut variabel eksogen ya. Nah, nah kemudian yang variabel dependennya itu disebut variabel endogen. Jadi istilahnya eksogen dan endogen. Nah, eksogen itu adalah variabel yang panahnya itu keluar gitu ya. Jadi variabel yang panahnya keluar itu disebutnya eksogen. Nah, kalau ada panah yang masuk itu disebutnya endogen. Nah, kayak ini eksogen, berarti ini paling atas satu variabel independen sama satu variabel dependen. Nah, kalau yang bawah ini dua variabel independen, satu variabel dependen. Bisa juga seperti ini. Di sini ada dua variabel independen tapi diparalelasikan ini ya. Ini yang kanannya variabel dependen. Bisa juga seperti ini. Nah, berarti ini berarti yang paling kiri ini, jadi di sini variabel independen itu disebutnya variabel eksogen. Jadi eksogen itu hanya panah yang keluar. Nah, makanya yang di tengah ini ada yang masuk, ada yang keluar ya. Kalau ada yang masuk disebutnya variabel endogen gitu ya. Nah, yang kanan juga endogen. Jadi ini yang di tengah ini nantinya bisa sebagai variabel endogen. Nah, nanti endogennya nanti bisa sebagai moderasi ya atau intervening ya. Jadi sebagai pengaruhnya nanti bisa tidak langsung itu benar nggak ini bisa memperkuat variabel ini terhadap yang kanan. Nah, itu model-model bentuk variabel. Nah, bisa juga yang seperti ini. Nah, di sini ada dua variabel eksogen ya. Di tengah ini variabel intervening atau moderating. Yang kanan ini variabel endogen atau dependent. Nah, yang ini bentuk ini disebutnya adalah bentuk fat ya. Jadi ini kurang satu ya tengahnya ke kanan. Jadi variabel itu nggak boleh masuk doang ya, harus ada yang keluar. Ini keluarnya kurang satu ya. Nah, berarti ini ada dua variabel eksogen, satu variabel intervening, sama satu variabel endogen. Intervening juga ini ya termasuk endogen juga gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti ini bentuknya, ini variabel endogen, berarti ini endogen dua-duanya ya, karena ada panah masuk dan panah keluar ya. Jadi ini endogen dua-duanya. Nah, maka jenis-jenisnya berarti ya, tadi ada variabel endogen, jadi variabel yang hanya ada panah yang masuk, berarti disebutnya endogen walaupun ada panah keluar ya. Nah, yang kedua adalah variabel eksogen. Jadi eksogen ini biasanya yang independen ya atau hanya ada panah keluar aja. Nah, bisa juga nanti ada variabel kontrol ya. Variabel kontrol ini yang biasanya mengendalikan variabel independen eksogen atau independen terhadap endogennya.
Nah, biasanya di data keuangan biasanya bisa banyak menggunakan variabel kontrol. Kemudian ada juga yang variabel variabel moderator ya. Nah, ini moderator ini variabel nanti sebagai penguat gitu ya. Ini disebutnya moderator. Ada juga yang mediator ya. Ada moderator, mediator. Sebenarnya ini kalau mediator ini yang tadi intervening ya. Jadi intervening itu sebutnya variabel mediator. Nah, ini bentuk-bentuk variabelnya ya, jenis-jenis variabel. Nah, untuk sifat terhubungan antar variabel dengan indikator, nah kalau misalkan seperti ini ada variabel pemberian kompensasi ya. Nah, ini diukur dengan indikatornya. Indikatornya ini ada 10 ya, atau itemnya ada 10. Nah, yang nantinya ini adalah errornya ya. Jadi errornya ini kalau berarti ini belum tentu full 100% ya pengaruhnya. Maka di sini kemungkinan ada errornya. Nah, berarti ini dari variabel ini langsung ke indikator. Nah, itu disebutnya first order ya. Jadi bentuknya disebutnya first order atau satu tingkat. Berarti ini dari variabel itu langsung ke indikator. Nah, itu disebutnya first order. Nah, kalau yang kedua di sini indikatornya yang ini ya, yang kakak ini misalkan kinerja karyawan. Tapi kinerja karyawan ini dibagi ini 3 dimensi. Jadi yang tengah ini adalah dimensi ya. Misalkan kepemimpinan apa, kepemimpinan promosional atau kepemimpinan apa ya. Nah, berarti ini variabel kakak ini nggak langsung diukur oleh indikator, tapi lewat dimensi. Nah, yang dimensinya baru ini diukur oleh indikator. Nah, maka ini disebutnya bentuk second order ya. Jadi ini disebutnya second order. Oke, jadi ada first order, ada second order. Jadi kalau penelitiannya pakai dimensi dan dimensinya mau kita analisis ya berarti harus dibikin dimensinya seperti ini. Nah, untuk bentuk variabel, jadi kalau satu variabel itu disebutnya unobserved ya, atau di sini disebutnya variabel laten ya. Nah, kalau hanya satu, berarti ini unobserved ini berarti bukan bukan di observasi ya, jadi hanya variabel aja. Nah, kalau yang ini disebutnya observed. Nah, ini biasanya datanya itu dari kuesioner ya. Nah, bentuknya itu persegi ini ya. Ini adalah yang observed, terobservasi. Nah, ini bentuknya untuk jenis keterhubungannya. Jadi kalau variabel ini panahnya keluar, itu bentuknya disebut reflektif ya. Jadi reflektif ini, jadi variabel ini tapi bisa diukur, estimasinya itu bisa diukur oleh uh, yang indikator ini gitu ya. Tapi tidak belum tentu semuanya benar gitu ya. Makanya disebutnya reflektif. Makanya ini panahnya keluar. Nah, kalau panahnya masuk, nah itu disebutnya formatif. Nah, kalau formatif berarti variabel indikator ini yang menentukan variabelnya gitu ya, yang menentukan nilai variabel. Tapi kalau ini reflektif hanya uh, hanya refleksi aja ya. Jadi ini belum tentu C ini bisa mengukur reflektif gitu ya. B ini bisa mengukur reflektif belum tentu. Ini hanya reflektif aja gitu ya. Kira-kira ininya apa enggak menentukan gitu ya. Belum tentu B ini bisa mengukur reflektif. Tapi kalau formatif ini pasti mengukur. Jadi X ini pasti menentukan nilai variabelnya ya. Nah, misalkan contohnya kalau harga bensin naik, nah itu apakah pasti ongkos angkutan umum naik enggak gitu ya. Nah, berarti kalau pasti ya pasti ini reflektif jadinya gitu. Kira-kira itu ya. Jadi ada reflektif, ada formatif. Biasanya kalau kuesioner itu banyak kan menggunakan reflektif ya. Kalau formatif itu biasanya data keuangan ya, yang mudah jelas gitu. Oke, itu ada reflektif, ada formatif. Nah, nantinya untuk model ya
Ya, siap. Ya, kita break break 15 menit ya. Break 15 menit ya Bapak Ibu semua. Baik Pak. Baik Pak, makasih.